Pagi, iya. Semuanya sehat? Sehat. Selamat pagi. 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 Kok lu? Kok apa? Apa? Kok ada guguk di kepalanya Stella? Selamat pagi. Semua. Selamat pagi. Semua sehat? Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Nggak ada yang adit ya? Oke, baik. Oke, sampai Bu Anda lihat absen dulu. Oke, ya bisa? Ya biasa tuh ngomongnya. Oke semuanya. Ya, sudah beberapa, masih ada tiga masih belum lengkap anak-anak. Apa-apa, Bu Nanda sambil nunggu. Baik, sambil nunggu teman-temannya yang join. Kenapa? Bu Nanda kemarin ngirim siapa? Angkat tanganmu biar jelas. Bu Nanda nggak bisa lihat. Alas. Duh, kan sudah diumumkan di kelas sayang. Aduh nak, 12. Pukul 12 kita mulai. Sampai tanggal 31. Hah? Sampai tanggal. Bukan, maksudnya di kelas dulu ada bacaan itu ada bina iman. Sampai tanggal 31. Pukul 12 sampai 13. Pukul 1 sampai pukul 2 gitu maksudnya. Oke, nggak bahas bina iman nanti ya yang Katolik ya. Yang Katolik jangan lupa jam 12 sampai jam 13, jam 1. Oke. Baik, dengarkan Bu Nanda. Kemarin Bu Nanda sudah share tentang Musa. Minggu lalu sudah tentang Yusuf. Anak-anak, ayo jujur sama Bu Nanda, siapa yang sama sekali nggak membuka videonya? Video apa? Loh. Anak-anak Bu Nanda sudah bilang minggu lalu, ayo. Anak-anak Bu Nanda akan share tentang videonya Yusuf. Tolong dipelajari ya, karena kalau diputarkan di Meet nggak akan mungkin. Waktunya nggak cukup, nak. Maka Bu Nanda minta kepada anak-anak harus itu bagian dari pelajaran kita, bukan hanya untuk dini. Stella dengarin Bu Nanda dulu, taruh dulu kotak pensilnya, nak. Jadi anak-anak tolong dilihat videonya, diamati, dipahami, dipelajari ya. Supaya tahu kisahnya Yusuf. Yo, ingat kisahnya Yusuf. Ini agak panjang soalnya materinya, nggak seperti pelajaran kita pertama dan kedua. Nah, tentang tokoh Alkitab ini agak panjang anak-anak. Waktu Meet Bu Nanda nggak bisa cukup menjelaskan. Makanya Bu Nanda minta kalian supaya lebih paham melalui video. Nah, yang sudah nonton akan memahami perjalanannya Yusuf, ya kan? Waduh, belum menonton. Baik, Bu Nanda mau latih konsentrasi 1 menit dulu. Bu Nanda mau ajak coba lihat konsentrasinya dengan cara permainan singkat dari Bu Nanda. Bu Nanda minta anak-anak bertepuk, gak usah keras-keras tepuknya. Ayo, fokus, duduk dengan manis dong. Jangan goyang-goyang, Bu Nanda heran. Kamu kok goyang kiri, goyang kanan? Ngapain kamu? Ayo. Ini ada. Ini kursinya ini punya roda. Nah, ya enggak, jangan sampai kamu mainkan. Itu main-main namanya. Ayo Mikaela, kok kameramu gerak terus, nak? Ayo, taruh dong dengan baik waktunya. Ya, tahan ya anak-anak ya, kan sudah biasa belajar. Udah biasa, jangan cepat bosan. Oke, taruh dulu. Ya, siap semuanya, aktifkan kameranya. Perhatikan Bu Nanda, permainannya seperti ini. Tepuk doang gampang. Kalau Bu Nanda pegang hidung, tepuknya 1 kali. Kalau Bu Nanda pegang mulut, tepuknya 2 kali. Kalau Bu Nanda pegang telinga, ini Bu Nanda tunjuk telinga ya. Telinga, tepuknya 3 kali.
Tapi tepuknya jangan lambat. Jangan ya, nanti tepuknya agak cepat dan semangat. Misalnya hidung, mulut, telinga, gitu ya. Oke. Oke, lalu yang terakhir kalau Bunda pegang kepala atau rambut gini ya, kamu bertepuk lebih dari 4 kali. Tepuknya banyak, mau 10 kali, 15 kali, 100 boleh. Ya, bisa ya. Yang tidak bergerak sama sekali misalnya Hananiel, hai Hananiel 27, Vincent. Yuk diperhatikan jangan taruh di kepala ininya, bukunya. Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai ya. Ready? Go. Oh, Bunda udah hitung deh. 1, 2, 3, go. Oh, tepuknya gini. Priscilla tadi tepuknya gini. Dihitung 1, 2, 3. Agak cepat. Ayo sekarang agak cepat. Oke, cepat lagi ya. Oke, siap-siap ya. Bunda Anda ada lihat ada gini. Nggak bertepuk malah gini. Ayo. Ayo. Oke, diulang lagi. Kamu bisa lihat nanti kamu ikut apa tidak nanti di video pembelajaran Bu Nanda. Kan Bu Nanda rekam kan. Oh, siapa yang nggak bergerak Bu Nanda lihat. Oh, Aizen misalnya nggak tepuk, Bu Nanda bisa perhatikan. Oh, Aldri nggak bisa tepuk, Skyly nggak tepuk, Bu Nanda bisa lihat. Jadi harus aktif ya. Oke, siap ya? Siap ya? Oke, Bunda mulai. 1, 2, 3, go. Oke, stop. Oke, Bu Nanda minta satu orang kali kelas. Siapa sih yang nggak kelihatan? Ah, karena oke, nggak apa-apa. Oke, Bu Nanda minta satu orang dari kelas 3C yang role play. Sekarang kamu yang role play ya. Bu Nanda minta siapa yang paling cepat angkat tangan yang mau rela hati 1, 2, 3, siapa mau? Oke, Nicholas, kamu? Nicholas kamu? Nicholas nggak kelihatan. Oke, nih Freya duluan tadi ya. Freya Natu Jaya. Ayo Freya. Freya Bu Nanda minta sekarang kamu yang role play. Role play itu kamu yang mau memberikan gerakannya, teman-teman dan Bu Nanda juga mengikuti. Oke. Sekarang kita ikut apa yang ditunjuk oleh Freya, kita tepuk tangan. Oke, Freya. Gak jadi. Kenapa nggak jadi? Oke, Aizen angkat tangan. Banyak yang angkat tangan nih. Bu Nanda sudah milih, ternyata ada yang nggak mau. Aizen. Coba Aizen, siap? Aizen yang role play ya. Oke, coba. Aizen, hitung. Kita hitung dulu, Zen. Kita hitung. 1, kamu mulai ya. Semua. 1, 2, 3. Agak cepat, Zen. Oke, stop. Terima kasih Aizen. Aizen ragu-ragu. Oke, sudah. Itu iya. Ya, nanti pas terakhir aja ya, pas terakhir penutupnya sebelum kita tutup, kita main lagi ini. Itu melatih konsentrasi anak-anak. Permainannya sederhana. Siapa yang bingung? Hah? Rainer bingung? Siapa yang bingung? Baik, baik. Federica bingung ya. Kenapa Federica bingung ya? Baik, kita tidak usah bahas permainan lagi. Ya, yuk simbol rise-nya dimatikan lagi, Nak. Ada Semi. Jessica matikan dulu simbol rise-nya. Oke, biar nggak ganggu. Baik. Bu Nanda mau tanya sekilas tentang pelajaran Yusuf minggu lalu.
Nah, baik Bu Nanda nggak bisa bahas soalnya semuanya ya anak-anak. Bu Nanda harus masuk ke Musa hari ini. Ya Bu, kenapa kita? Iya, waktu kita juga nggak cukup. Maka Bu Nanda minta keaktifan anak-anak sekali lagi untuk aktif melihat video yang Bu Nanda share atau membaca. Setidaknya anak-anak sudah tergambar sedikit. Oke, Yusuf, kamu kalau nonton videonya, Bu Nanda sudah share 5 kisahnya Yusuf. Mulai dari Yusuf dijual, Yusuf dibuang ke kemana? Siapa yang pernah nonton videonya? Dibuang ke sumur, betul, ke sumur tua. Maka bahkan ingin dibunuh oleh saudaranya. Masih ingat jumlah saudaranya Yusuf itu ada berapa saudaranya Yusuf? 12. 12. Ya, yang dihitung sebenarnya ada berapa? Saudaranya, jangan hitung Yusufnya. Kan Bu Nanda tanya saudaranya Yusuf. Berarti 11. Iya, saudaranya Yusuf yang laki-laki ada 11. Ya, 11 itu kamu sudah menguasai namanya siapa saja? Nanti kamu pelajari lagi ya namanya ya. Yang paling tua siapa Bu Nanda tanya? Yaitu bernama Ruben. Ya, nanti kamu lihat lagi di materinya Bu Nanda, tolong dipelajari. Lalu yang paling bungsu siapa namanya? Ben Benja Benjamin. Ya. Nah, mereka ini anak-anak apalagi kakak-kakak yang tua hendak membunuh si Yusuf dibuang. Akhirnya enggak, jangan kita bunuh. Itu gimana pun itu saudara kita. Lalu dimasukkan ke dalam sumur tua yang kering. Biar aja dimakan apa katanya? Dimakan hewan buas. Ya kan? Iya. Iya. Ya, harimau, singa gitu ya. Iya. Lalu apa? Akhirnya ada juga dari saudaranya, aduh, gimana kalau kita jangan jangan biarkan mati gitu kan, kasihan. Lebih baik kita jual saja. Bagaimana? Pas pedagang dari Midian lewat. Maka Yusuf dijual ke tahu. Dulu anak-anak zaman dulu ya bangsa Mesir sering membeli orang supaya apa? Supaya jadikan budak. Budak itu atau apa namanya? Pembantu. Oh, lebih parahnya lagi kalau budak. Budak itu biasanya tidak dibayar, bahkan dibayar saya tidak sesuai dengan apa? Sesuka hati si pembeli gitu kan. Nah, itu. Lalu Yusuf dijual ke Mesir. Nah, di Mesir itu ada video kedua, ketiga. Ya, Itu kalau zaman dulu nggak ya? kenapa diulang lagi? Nah, apa? Kamu tanya apa? Kalau itu dulu itu nggak ya pakai apa? Kan ada mata uangnya mereka, nak. Ya, oke, kita nggak perlu bahas sampai mata uangnya bayar apa gitu ya. Nah, kamu nonton videonya lengkap ya, sampai akhirnya si Yusuf ini menjadi penguasa. Itu ada 5 video Bu Nanda kirim. Setiap video itu durasinya nggak lama. Jadi minta tolong anak-anak mempelajari. Oke? Sampai situ ada? Sudah? Oke. Ya. Bukan Superbook. Bukan punyanya Superbook. Punyanya Getsemani. Ya, makanya dibuka dulu biar tahu gitu. Itu punyanya Getsemani. Bu Nanda ambil videonya. Oke, sekarang Bu Nanda kembali ke LKS-mu. Apakah kamu sudah mengerjakan tentang Yusuf? Ada yang belum mengerjakan. Yo, Nggak bisa. duh kok nggak bisa gimana? Ya, tahu caranya. Yang halaman berapa? Coba lihat halaman 15. Itu kan ada 20 soal. Ini materinya agak banyak anak-anak karena memang tokoh Alkitab yang kita pelajari ini kisahnya panjang sekali. Ya, dari kalau kamu baca Alkitab ya, kisahnya itu panjang berapa bab? Duh, 15. Coba dibuka halaman 15. Sudah ketemu atau belum? Siapa yang sudah mengerjakan LKS-nya? Saya lupa. Sama sekali belum. Bu Nanda minta, Bu Nanda kasih waktu 1 menit. Salah benar coba mengerjakan sekarang sebelum Bu Nanda bahas.
1 sampai 10 pilihan ganda. Ayo semuanya aktifkan kamera, Bu Nanda mau lihat anak-anak kerja. Nanti kita bahas. Kalau tidak sempat membahas semuanya, pasti Bu Nanda akan kasih kunci jawabannya. Sekarang Bu Nanda mau aktif anak-anak mengerjakan terlebih dahulu. Ya, ya. Semi sudah kerjain semuanya. Oh, semi good. Bu Nanda kasih. Bu Nanda lihat semi. Bu Nanda kasih poin kepada anak-anak yang sudah mengerjakan. Semi tunjukin ke kamera, nak. Oke, semi tunjukin kamera. Semi matikan dulu backgroundnya. Gak kelihatan soalnya hilang. Backgroundnya diaktifkan dulu. Siapa lagi selain Semi? Bu Nanda tandai loh ya. Bu Nanda nilai loh ya. Yang aktif. Ya. Gak apa-apa Bu Nanda itu poin. Sekarang anak-anak yang lain tetap kerjakan. Yuk semangat bisa. Yuk. 1 sampai 10 aja dulu ya. Sam, sini Sam. Tunjukin ke Bu Nanda yuk. Kamu matikan backgroundnya dulu, soalnya ketika kamu nunjukin nggak kelihatan Bu Nanda sama sekali. Iya, oke, good. Nggak hanya keperluan absen soalnya. Oh, terima kasih Mami. Sekarang ini. Nanti ada yang masuk. Gimana sih cara ngejelasin? Lebih pas. Cuma kemarin ke sekarang. Harusnya aku M ya. Iya. Oke, Sam bentar ya. Aduh maaf Sam. Maaf tadi ada Bu Guru tadi tanya Bu Nanda. Oke. Nanda nomor 15. Sam, Semi. Sebentar. Halaman 15 yang mana? Semi. Oke. Sam, lembaran berikutnya Sam. Lagi Sam. Itu baru lembaran 1, agak dekat. 15, 16, 17. Siapa lagi selain Semin? Siap-siap nunjukin ke Bu Nanda yang sudah loh ya. Yang sudah mengerjakan kemarin bukan hari ini. Belum. Kok blur nak? Oke. Belum. Oke Semi, thank you Semi sudah nak. Siapa lagi? Aurinko. Kamu ngerjainnya? Sudah ya? Oke. Oke, Aurin. 25. Aurinko Marino, Semi 7. Oke, ada lagi yang sama? Oke, sudah Aurinko sudah Bu Nanda tambahin poinnya. Gak apa-apa. Tapi Bu Nanda bilang gak apa-apa, tapi Bu Nanda sedih. Kamu tidak mengerjakan. Masa Bu Nanda ini terus? Kan Bu Nanda lihat juga anak kan banyak kerjaannya, tapi harus. Oke, kita bahas 1 sampai 10. Sudah? Sudah kira-kira? Sudah mengerjakan atau belum? Jocelyn sudah. Jocelyn sudah. William Jayadi kemana orangnya? Will? Where are you? Mikaela, sudah kamu kerjakan atau belum? Kok senderan? Belum, aku lagi kerjain nomor 9. Ayo, kerjain dulu. Ya. Oke. Joel, sudah kamu kerjain atau belum? Rainer di mana? Sudah kamu kerjain? Belum. Ayo sekarang dikerjain ya. Oke, sekarang Bu Nanda agak bahasanya agak cepat. Bu, nanti kalau ada yang ketiga Bu Nanda kalau setelah menjelaskan didengarkan dulu, jangan ditanya dulu. Bu, aku ketinggalan, jawabannya apa? Nanti Bu Nanda akan share kunci jawabannya. Sekarang
Perhatikan nomor 1, Bunda Nda agak bahas cepat ya. Nomor 1, silakan bentar Bunda Nda, nunggu sebentar stabil. Ya, semua 1 sampai 10 sudah mengerjakan. Kalau semi sudah semua mengerjakan. Sudah. Oke, kita bahas bersama. Salah benar dijawab dulu. Anak-anak aktif dulu menjawab. Salah benar anak-anak aktif dulu menjawab. Oke? Siap? Oke, sebentar nih Bu Nanda nunggu sebentar. Ini jaringannya Bu Nanda agak nge-lag. Oke. Sudah? Jangan ada yang tanya halaman berapa lagi ketika sudah bahas soal. Yuk Bu Nanda memastikan semua ya, sudah ya. Baik, nomor 1. Nomor 1 coba diperhatikan di bukunya. Kalau Bu Nanda nampilkan juga. Berikut ini gambaran yang tepat tentang Yusuf. Kira-kira yang mana Yusuf ini gambarannya? Menurut yang Bu Nanda jelaskan. Gambaran yang tepat itu secara fisik apa yang bisa kita lihat dari Yusuf? Digambarkan seperti apa? Tampan dan bijaksana. Ya oke, yang lain jawabannya apa? Sama. Iya, jawabannya adalah tampan dan bijaksana. Langsung disilang. Yang lain dengar, langsung disilang. Oke ya. Next nomor 2. 2. Saudara-saudara Yusuf menjadi iri dan benci sehingga Yusuf dimasukkan oleh ke dalam titik-titik tadi. Dalam apa? Iya. Sumur tua yang kering. Ayo semua jawab, semua boleh jawab anak-anak. Kita sama-sama biar agak cepat. Iya, sumur tua yang kering tadi udah ceritain Bunda Nanda ya. Oke, nomor 3 yuk. Setelah Yusuf dijual, Yusuf berada di rumah Potifar. Nah, ini tadi ada di video yang kedua ya. Tolong diperhatikan video kedua yang Bu Nanda share di GCR. Nah, dia bekerja sebagai apa anak-anak? Budak. Iya, budak ya. Istilahnya budak. Budak dulu. Sekarang di zaman Indonesia dulu, waktu kemerdekaan dulu ada istilah juga budak. Ya, dulu kita waktu dijajah anak-anak, itu banyak orang Indonesia menjadi budaknya penjajah. Ya, sama seperti orang Israel dijajah oleh bangsa Mesir, jadikan budak. Tahu ya, budak itu apa ya? Tahu ya? Orang yang disuruh kerja, tapi tidak mendapatkan upah yang sepantasnya. Bahkan ada yang tidak mendapat upah gaji, dikasih makan seadanya, tapi disuruh kerja sebanyak-banyaknya. Nah, oke, nomor 4. Siapa yang bisa menjawab? Nomor 4. Yusuf terkenal di antara orang-orang Mesir karena Tuhan memberikan roh kepada Yusuf untuk pandai dalam apa? Iya. Yusuf ini punya kelebihan menafsirkan mimpi, apalagi dia berhasil menafsirkan mimpinya Firaun. Firaun itu raja Mesir. Ya, Firaun ini mimpi yang aneh-aneh anak-anak. Lihat di video yang kedua apa ketiga. Lihat ya, nonton nanti videonya. Itu seru banget ceritanya anak-anak. Ya, bagaimana si Yusuf ini bisa berhasil menafsirkan apa yang terjadi. Dan benar anak-anak, mimpi itu terjadi. Ya, oke. Apa yang dimimpikan si Firaun waktu itu anak-anak? Tujuh ekor lembu kurus memakan ekor lembu kurus. Iya, 7 ekor lembu, tahu lembu ya? Lembu itu sapi ya anak-anak ya. Lembu kurus. Kok malah yang kurus memakan yang gemuk? Gimana caranya? Ya kan? Nah ini, makanya mimpinya itu aneh anak-anak. Ya, langsung disilang. Oke, sudah sampai sini. Ini punya makna tertentu anak-anak. Oke. 6. 6. Firaun mengalami mimpi aneh sampai 2 kali. Yang kedua itu dia mimpi 7 bulir gandum yang gemuk menelan 7 bulir gandum yang kurus. Ya. Lalu karena apa? Jawabannya apa yang nomor 6? Allah mau memberitahu yang hendak terjadi.
Ya, Allah mau memberitahu apa yang hendak terjadi, betul. Oke, sudah? Oke, nomor 7. Oke, sebentar anak-anak. Waktu Bu Nanda. Nomor 7. Oke, Bu Nanda stop sampai sini dulu. Ada anak-anak yang tidak. Sudah 1 sampai 7 sudah bisa dikerjakan ya? Oke. Tolong siapa yang mau menghidupkan ininya? Oh, Federica dimatikan dulu anunya, Nak. Yuk. Kedengaran suara ini, nafasnya. Mic-nya dimatiin dulu. Oke, terima kasih. Baik, sampai nomor 7 dulu. Lanjutannya Bu Nanda akan share kunci jawabannya ya anak-anak ya. Boleh bertanya di GCR-nya Bu Nanda kalau tidak paham. Oke, waktu Bu Nanda tinggal kurang lebih 10 menit. Ya. Bu Nanda mau bahas sedikit tentang Musa anak-anak. Karena minggu depan kalau ulangan, ini materi Musa juga masuk. Nah, siapa yang pernah tahu tentang Musa? Agak cepat langsung Bu Nanda. Ini di Musa. Oke, berbeda sekali ya Musa sama Musa. Ya, jawabannya nggak nyambung. Ya, Musa itu seorang manusia kok nabi. Oke, nggak ada yang tahu sama sekali? Nggak pernah mendengar video? Siapa sini yang beragama Kristen sama Katolik? Yo, karena ini tentang agamanya dalam Alkitab. Loh, banyak anak Katolik, anak Kristen. Lalu kamu tidak pernah mendengar? Kalau yang non Katolik, non Muslim, non Katolik, non Kristen, Bu Nanda ngerti yang Muslim, yang Konghucu, yang Buddha, nggak paham ngerti. Tapi yang Katolik, masa Kristen nggak tahu apa-apa gimana? Semi Katolik. Nah, iya. Nabi Musa ini apa yang kamu tahu tentang Nabi Musa? Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Yang kamu tahu tentang ini apa? Bisa membelah air. Membelah air. Air apa? Dijelaskan lagi. Air laut. Iya, air laut, betul. Dia nanti, Minum. ya, ngawur. Siapa yang menjawab itu? Nggak boleh. Kok air minum? Air laut yang benar. Oke, apa lagi? Yuk, apa yang kamu tahu tentang Musa? Ayo, katanya tadi yang Katolik, yang Kristen. Menutup air laut dengan tongkatnya. Iya, membuka dan menutup air laut tadi. Apa lagi? Oh, Re pernah tahu. Waktu kecil bagaimana kehidupannya? Ayo, Rey. Waktu kecil bagaimana Nabi Musa ini menjadi, kok bisa sih Musa ini langsung ke Mesir, kok dia jadi orang yang penting di kerajaannya Mesir? Ini kisahnya dulu awalnya gimana? Lah, kamu nggak nonton videonya Bu Nanda, videonya tentang Tula ya? Kamu baca nggak? Yuk, lihat di ringkasan materinya Bu Nanda, next. Buka lembaran LKS-nya. Lewati beberapa soal itu, dilewati dulu. Lihat rangkuman materi tentang Musa. Ini agak ngegas Bu Nanda ya. Oke, Devina bisa buka bukunya. Coba buka LKS-nya. Yuk, sambil dilihat. Ya, kamu sudah bisa membaca nggak rangkumannya di awal? Bagaimana Nabi Musa waktu kecil dulu? Waktu kecil bagaimana ditemukan? Nah, Bu Nanda ceritakan secara singkat anak-anak ya. Bangsa Israel ini diperbudak oleh bangsa Mesir. Jadi banyak bangsa Mesir yang hidup, bangsa Israel yang hidup di Mesir, tetapi dijadikan budak anak-anak. Mereka membangun piramid-piramid bangsanya Mesir. Ya. Lalu Raja Firaun ini sebentar. Iyo, Mama di toilet sini sama Bu Nanda sini. Sama Bu Nanda sini, nak duduk. Iya, sama kamar mandi sini, tunggu. Pipis. Sini, ya. Jangan pergi kan cewek sini terus sini. Sopan. Ya, oke. Baik. Lalu anak-anak apa yang terjadi? Firaun akan membunuh anak laki-laki yang anak laki-laki supaya memutus garis keturunan bangsa Israel supaya nggak berkembang. Nah, waktu Musa lahir, Musa juga hendak dibunuh oleh raja tentara Firaun, ya. Tetapi ini karena Musa ini
ibunya Musa lalu mempunyai ide supaya anaknya tetap selamat. Apa yang dilakukan anak-anak? Musa Yuna dengar ya Bu Nanda? Iya, Joel dengar. Musa dihanyutkan di sungai, bukan di laut, di sungai. Yuna dengar Bu Nanda cerita dulu. Ayo Hananiel. Musa dihanyutkan di sungai Nil ya anak-anak ya. Ditaruh di keranjang supaya nggak tenggelam. Lalu hanyut, tahu hanyut ya, di bawah air. Di bawah air sampai ke permandiannya putri Firaun. Firaun itu raja Mesir. Ya putrinya menemukan, loh ada bayi. Dia suka sekali sama bayi, dia nggak peduli bayi itu berasal dari mana. Dia merawat Musa sampai besar. Nah Musa besar anak-anak lalu tumbuh bersama anak-anaknya Firaun. Dia pangeran raja Mesir. Loh besar-besar dia melihat ketidakadilan. Loh kok banyak orang Israel ini diperbudak, disiksa anak-anak. Kalau nggak kerja dicambuki. Ya dicambuk. Loh, Musa tidak terima. Lalu Musa mulai menyadari kalau dia ini bukan orang Mesir. Dia ini ternyata orang Israel. Bagian dari orang yang diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, apa yang dilakukan? Tuhan lalu berbicara kepada Musa, anak-anak. Tuhan memilih Musa menjadi penyelamat bangsa Israel. Yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, itulah tadi ada temanmu membelah laut. Nah, itu jalan ceritanya berikutnya. Ya, Bu Nanda akan mempresentasikan. Tolong digaris bawahi dulu rangkumannya, terserah. Ditebali dulu. Ditebali pakai pensil, pakai bolpen, terserah. Yuk, supaya membantu kamu. Ya, rangkumannya. Stabilo kalau punya, pakai stabilo boleh. Ya, banyak ya anak-anak ya. Kisahnya Musa ini menarik sekali tapi panjang ceritanya. Gak bisa lengkap. Iya. Digaris dulu. Yang mana? Satu sampai 5 dulu aja di garisnya. 1 sampai 5 dulu. Ya. Oke. Perhatikan. Sudah. Iya. Anak-anak zaman sekarang kita juga mengalami penderitaan ya. Nyata ini penderitaan yang kita alami anak-anak banyak orang itu nyata. Yaitu karena masa apa sekarang? Anak-anak ingat? Yang kita alami sekarang sudah hampir ya 2 tahun ya. Ya 1 tahun lebih kita mengalami musibah pandemi COVID ini. Di mana-mana ada banyak orang yang mengalami penderitaan. Nah, tapi tidak seberapa anak-anak daripada penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Oke, sudah digaris? Coba lihat di screen-nya anak-anak. Bisa kelihatan? Ya nggak usah semua, 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 nomornya, yo. Nggak usah semua nak. Oke, sudah sampai situ dulu. Nomor 3. Yuk, sekarang dilihat dulu. Yang sudah lihat perhatikan di screen-nya Bu Nanda. Screen-nya kamu Bu Nanda mau presentasikan tentang ini. Yuk, sudah sampai. Nah, ini dalam kitab Keluaran anak-anak kisahnya Musa diceritain bagaimana Musa menyelamatkan bangsa Israel terbebas dari perbudakan Mesir. Tapi anak-anak nggak gampang anak-anak. Raja Firaun ini agak kejam. Tahu kejam ya? Jahat anak-anak. Tidak mau membebaskan bangsa Israel begitu saja. Maka Tuhan menurunkan kutukan-kutukan, tulah-tulah kepada bangsa Mesir. Nah, di video Bu Nanda itu ada dijelaskan 10 tulah yang dialami oleh bangsa Mesir. Maka Bu Nanda minta anak-anak
melihat videonya yang sudah di-share Bu Nanda kemarin, ya. Oke. Sudah, stop dulu menggarisnya. Sampai 5 saja. Oke, sudah. Sampai situ dulu ya. Nah, di antaranya siapa yang pernah tahu? Mungkin pernah melihat videonya atau sebelumnya sudah tahu kisah di mana bangsa Mesir dikutuk oleh Tuhan karena kejahatan mereka. Apa yang dilakukan? Oh, Rainer. Apa saja tulahnya Rainer? Saya udah tahu Apa coba? ceritanya. Coba contohnya, yuk kasih tahu teman-teman. Yuk, apa saja kutukan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir? Laut terberau, terbuat ke kiri dan ke kanan oleh tiupan angin timur yang keras. Sehingga bangsa Stop dulu Rainer. Bukan yang itu nak. Itu jawabannya itu ketika bangsa Israel terbebas. Sebelum terbebas itu ada kutukan yang diberikan oleh Tuhan. Kutukan tadi Bunda bilang kutukan. Mereka mengalami 10 tulah. 10 tulah itu 10 bencana. Apa 10 bencana yang pernah baca? Apa saja bencananya? yang menimpa bangsa Mesir Apa saja? adalah 10 anak sulung Mesir mati. Itu yang terakhir, betul sekali, tapi itu yang terakhir. Yang pertama itu apa yang terjadi? Loh, kok cuma Rene tok yang pinter, yang lain kok nggak mau aktif? Iya, Joel udah pinter loh menjawab. Terkena sakit sampar, betul. Joel pinter. Apalagi siapa lagi? Kata, betul. Siapa yang jawab? Priscilla, betul sekali. Apalagi yang kamu ingat? Yuk jawab saja, nggak apa-apa. Salah. Apalagi? Air menjadi apa? Air sungai, air di mana-mana menjadi apa, anak-anak? Darah, betul. Kok bukan es? Air menjadi darah. Darah, jadi gimana mau minum? Masa kita mau minum darah gitu kan? Wah terjadi, tapi Firaun nggak mau, tetap aja nggak mau membebaskan bangsa Israel. Lagi apa lagi yang digantikan? Kata dikirim kata masuk ke dalam rumah-rumah orang Mesir. Tetap saja penyakit sampar kayak bisul gitu anak-anak ya, binatang pun masuk, anak-anak binatang mati semua. Loh, hewan-hewannya ini mati semua, tetap aja bangsa Mesir, Firaun tidak mau. Bahkan terakhir anak sulungnya meninggal, anak sulung laki-laki terutama meninggal termasuk anaknya Firaun. Tapi tetap tidak mengetuk hatinya. Sedikit aja sebentar dia akhirnya oke, silakan pergi. Ternyata dia berubah pikiran. Dia mengejar bangsa Israel. Dia suruh semua tentara Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Makanya tadi ada cerita laut terberau terbelah, ya kan? Iya. Baik, waktunya Bu Nanda habis anak-anak jam 8.50. Bu Nanda belum bahas soal. Oke ya, nggak apa-apa ya. Tugasnya tolong. Jadi tugasnya adalah mengerjakan soal-soal yang di LKS. Saya belum selesai kerjakan tugas, tapi saya akan Ya, sampai berapa? sampai selesai dong, Nak, tugasnya. Ya. Oke, Bu Nanda harus meet dengan kelas 3B lagi. Ya, itu dikerjakan dulu sebisanya anak-anak harus aktif. Benar salah kamu harus berusaha dulu. Ya. Oke. Sampai ke halaman berapa? Oke. Akan dibahas, kalau tidak sempat dibahas akan dikasih kunci jawaban selalu sama Bu Nanda. Ya. Terima kasih anak-anak meet hari ini. Kamu bisa ya kenapa? Sampai halaman berapa ya? Halaman berapa yang aku harus kerjain? Nikailah semua soal LKS itu yang terkait dengan Nabi Musa. Yuk halaman berapa anak-anak? Halaman berapa? 20 ya? Oke. Pokoknya semua yang soal Nabi Musa. Tandai situ PR dikerjakan. Ya. Iya. Sampai 22. Oke, terima kasih anak-anak pembelajaran hari ini. Boleh tanya di GCR ya. Iya, Bu Nanda harus meet ke kelas 3B lagi. Yang materi Yusuf. Iya. Dikerjakan semua dulu soal-soal, nanti Bu Nanda kasih kunci jawaban. Terima kasih. Materi Yusuf itu dikerjakan apa enggak?
Dikerjakan, nak, dikerjakan. Semua soal dikerjakan. Sip, dikerjakan ya. Kunci jawabannya Bunda akan kasih. Kerjakan ya, oke? Terima kasih.